Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Burhanuddin dari kelas KGS 18 1K. Kali ini saya akan melakukan tentang plan bisnis produk. Kali ini saya memproduksi kerupuk duri bandeng. Yang pertama, identifikasi usaha. Nama perusahaan, Berkah Jaya. Nama produk, kerupuk duri bandeng. Pemilik usaha, Ilham Burhanuddin. Alamat usaha, Jalan Waridin, Desa Wonorejo, Dukuh Panggangayam, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Visi dan misi perusahaan. Visi, membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan hidup. Misi, mendapat sumber penghasilan dan menambah pendapatan untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan tinggi anak sampai lulus. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kali ini slide berikutnya berisi tentang prospek usaha. Yang pertama, industri Berkah Jaya merupakan perusahaan rumahan yang memproduksi kerupuk terbuat dari bahan duri ikan bandeng. Dengan ide ingin memanfaatkan limbah duri yang tidak digunakan di perusahaan pengolahan ikan. Inovasi bahan baku yang sangat menarik akan menambah minat di lingkungan masyarakat. Perkiraan lingkungan bisnis, lingkungan ekonomi. Kondisi perekonomian di lingkungan masyarakat rata-rata kalangan menengah dan menengah ke bawah. Perusahaan menjual produk dengan harga yang terjangkau, dengan pengemasan produk yang bagus dibandingkan perusahaan lainnya yang ada di sekitar lingkungan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada lingkungan industri. Usaha yang kita jalankan adalah usaha yang sudah banyak dijalankan oleh masyarakat. Di lingkungan sekitar perusahaan terdapat perusahaan kerupuk lainnya, seperti kerupuk udang, kerupuk petis, dan produk-produk kerupuk lainnya. Lingkungan global. Duri ikan bandeng merupakan limbah industri di perusahaan pengolahan bandeng, kemudian dimanfaatkan sebagai inovasi bahan baku pembuatan kerupuk. Produk kerupuk ini memiliki rasa yang renyah, berbeda dengan produk lainnya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Kali ini tentang rencana manajemen perusahaan. Struktur organisasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketua mengatur jalannya produksi pada perusahaan dan juga menyuplai atau memberikan modal untuk membeli bahan kebutuhan pembuatan produk tersebut. Yang kedua, sekretaris mengatur keuangan yang diberi oleh ketua dan mengetahui pendapatan dan pengeluaran yang diperoleh perusahaan, serta mengatur gaji karyawan. Selain itu, sekretaris juga mengetahui dana untuk apa saja. Yang ketiga, karyawan atau pegawai memproduksi bahan baku dan mengolahnya menjadi kerupuk. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kali ini tentang rencana pemasaran. Analisis persaingan usaha. Yang pertama, strike kekuatan. Berbekal dari pengalaman yang didapat serta keahlian dari pemilik membuat kerupuk yang telah berkecimpung dalam bidang tersebut yang cukup lama, yang disertai dengan modal yang mencukupi. Kemudian pembuatan kerupuk yang lebih enak dan pengemasan yang berkualitas. Perusahaan tersebut didukung oleh pihak keluarganya dan untuk mengembangkan perusahaannya. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Terkadang bahan baku utama produksi itu sangat minim karena pemasok duri ikan yang kurang stabil dan produksi yang dilakukan oleh perusahaan berkurang. Opportunity atau kesempatan. Pada
kesempatan perusahaan ini biasa saja karena perusahaan bertempat yang strategis, yaitu di daerah pesisir. Jadi perusahaan memanfaatkan petani tambak meskipun terkadang ada kendala tertentu. Threats atau ancaman. Pada sektor pemasaran produk ada kendala ekonomi yang kurang stabil yang menyebabkan produksi sepi dan menurunnya pendapat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Analisis 4P. Yang pertama, produk, brand, kerupuk, kriuk, quality, produk tahan lama dengan pengemasan yang modern, packing, kantong plastik yang tebal dan berlabel, price, harga produk 10.000 per bungkus, modal, tepung terigu 10 kg kali 10.000 sama dengan 100.000, bumbu 50.000, plastik berlabel 80.000, bahan bakar 20.000, tenaga kerja 75.000 dikali 4 pekerja berarti 300.000. Dijumlah sekian sekitar 530.000. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu penjualan. Total produk kerupuk duri bandeng per hari 20 kg. Total produk dalam kemasan per hari 250 gram sama dengan 80 bungkus. Total penjualan per hari 80 bungkus kali 10.000, 800.000. Keuntungan per hari 800.000 dikurangi 530.000 sama dengan 270.000 rupiah. Keuntungan per bulan 270.000 kali 30 sama dengan 8.100.000 rupiah. Keuntungan yang didapat perusahaan dalam 1 bulan sekitar 8.100.000 rupiah. Promotion, personal selling, pemasaran awal produk didistribusikan toko sekitar masyarakat media online, memperjualbelikan melalui media sosial, flash melalui pemesanan dan juga mendistribusikan di toko maupun pusat oleh-oleh terdekat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar, perusahaan menargetkan untuk mendistribusikan terutama pada pusat oleh-oleh terdekat, karena sebagai pengenalan produk lokal yang berkualitas baik. Pembeli terbanyak berpotensi akan pada lingkungan sekitar. Produk yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang baik dibandingkan produk lainnya. Terima kasih, sekian dari saya.